Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya Bapak Mahrani pada pelajaran matematika. Baik, seperti biasa, supaya belajar kita bermanfaat dan berkah, mari kita berdoa ya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Pelajaran matematika kita hari ini yaitu bab 1 bagian B. Membandingkan pecahan dan menuliskan pecahan pada garis bilangan. Sekarang perhatikan penjelasan pada video berikut ini. Menentukan letak pecahan pada garis bilangan. Jadi yang pertama-tama sebelum kita menuliskan pecahannya, kita pelajari dulu bagaimana cara membuat garis bilangan ya. Jadi garis bilangan itu adalah sebuah garis lurus ya, dari kiri ke kanan ya, di mana di dalam garis itu terdapat angka-angka yang ditulis secara berurutan ya. Nah, angkanya itu bisa bilangan asli, bisa bilangan cacah, bilangan bulat positif, negatif, dapat pula berupa bilangan pecahan ya. Baik, yang pertama contoh 1 ya. Di sini ada sebuah garis bilangan ya. Jadi garisnya lurus dari kiri ke kanan. Kemudian di ujung kiri dan ujung kanan diberi tanda panah ya. Kemudian di tengah-tengahnya diberi garis kecil seperti ini ya, dengan jarak yang sama. Nah, di sini ada 3 angka yang sudah tertulis ya. 1, 4, dan 7. Nah, tugas kita di contoh pertama yaitu melengkapi garis bilangan ini ya, supaya garis bilangannya lengkap dan benar. Nah, ini contoh pertama kita pakai bilangan asli dulu ya, belum bilangan pecahan. Baik, di sini 1, di sebelah kirinya ada tanda yang belum ada angkanya. Angka berapakah di sebelah kiri angka 1? Jadi sebelum angka 1 itu adalah 0 ya. Kemudian di sebelah kanan 1 angka 2, setelah 2, 3, 4. Nah, berapa angka di antara 4 dan 7 ya? Nah, yang benar adalah 5, 6, 7, 8, 9. Ya, selesai. Jadi ini contoh garis bilangan dengan angka bilangan-bilangan asli ya. Jadi yang paling kiri pada garis bilangan ini adalah 0 ya. Kemudian setelah 0 itu 1, 2, 3 dan seterusnya sampai angka 9 ya. Ini contoh pertama. Baik, sekarang kita ke contoh kedua. Kalau tadi bilangan asli. Nah, di contoh kedua ini Bapak akan membuat garis bilangan, tapi angka-angkanya berupa bilangan pecahan ya. Nah, seperti ini garis bilangan ya. Garis lurus, ada tanda panah kiri dan kanan. Kemudian di dalam garis ini ada tanda garis kecil ya, atau titik tebal juga boleh ya, ditebali boleh. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dari 7 titik itu ada 2 titik sudah ada isinya ya. Di sini 1/6, yang di sini 5/6 ya. Baik, cara mengisinya ya, ini kurang lebih sama seperti contoh 1. Jadi kalau pecahan itu penyebutnya sama, di sini penyebutnya 6 ya, ini juga penyebutnya 6. Kalau pembilangnya yang ini 1, yang ini pembilangnya 5. Nah, cara mengisinya kalau penyebutnya sama ya, di sini contohnya sama-sama 6, maka cara mengurutkannya sama seperti mengurutkan bilangan asli. Jadi sebelum 1 yaitu 0 ya. Kemudian setelah 1 2. Nah, diteruskan ya. 3, 4. Nah, ini sudah 5. Setelah 5 adalah angka 6. Jadi urutan pembilangnya sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang penyebutnya. Kalau pada pecahan, penyebutnya itu selalu sama ya. Jadi misalkan di sini 0. Nah, 0/6. Yang ini 2/6 ya. Jadi penyebutnya sama semua. 6/6. Jadi urutan pecahan pada garis bilangan yang pecahannya penyebutnya sama semua. Nah, itu cara mengurutkannya, tinggal mengurutkan pembilangnya saja dari yang paling kecil sampai pembilang yang paling besar ya. Jadi urutannya seperti ini. Baik, untuk ini kan 0. 0/6 ini bisa juga ditulis 0 saja seperti ini ya. Nah, ditulis 0 saja. Kemudian
yang sebelah sini kalau penyebut dan pembilang sama ya, 6/6 ya, ini bisa diganti menjadi 1 ya, seperti ini, 1 saja. Jadi 1 ini bilangan asli, bukan pecahan ya. Dari mana dapat 1? Jadi 1 ini diperoleh dari seperti ini tadi ya. Jadi ini bentuknya menjadi pembagian ya. Jadi 6/6 ini bisa kita hitung menjadi 6 dibagi 6 ya. Jadi 6 dibagi 6 hasilnya 1 ya. Jadi kalau pembilang dan penyebutnya sama, itu bisa diubah menjadi 1. Nah, seperti ini urutan pecahan yang benar ya pada garis bilangan dengan penyebut yang sama. Ya, sekarang kita ke contoh yang ketiga ya, masih sama menuliskan pecahan pada garis bilangan. Ya, ini garis bilangannya. Di sini sudah ada 2 angka yang terisi. Yang pertama 0, yang selanjutnya 4/5. Baik, sekarang kita isi semua bilangan pada garis bilangan ini ya. Baik, yang mana yang duluan? Nah, apakah dari 0 dulu atau dari 4/5 dulu? Terserah ya. Baik, karena di sini yang berbentuk pecahan adalah 4/5, kita mulai dari yang 4/5 dulu ya. Kita isi ke sebelah kiri dulu. Baik. Ingat tadi penyebutnya kalau di sini 5, berarti nanti yang lain juga berpenyebut sama ya. Berarti sebelum angka 4 adalah angka 3. Berarti 3/5. Sebelum 3 2/5. Nah, yang di sini 1/5 ya. Yang ini tetap 0 ya. Selanjutnya sekarang kita ke sebelah kanan. Setelah 4/5, 5/5. Kemudian setelah 5 berapa? 6 ya. 6 penyebutnya tetap 5 ya. Yang ini 7/5, yang ini 8/5. Nah, jawabannya seperti ini. Jadi dari 0, kemudian 1/5, 2/5, 3/5 terus sampai 8/5. Baik. Nah, seperti ini jawabannya sudah betul ya. Kemudian perhatikan di antara pecahan-pecahan ini ada pecahan yang pembilang dan penyebutnya sama. Yang manakah yang dimaksud? Ya, pecahan yang penyebut dan pembilangnya sama itu yang ini ya. Ya, ini pembilangnya 5, penyebutnya 5. Ingat tadi kalau sama atas dengan bawahnya ini bisa dibagi. Hasilnya adalah 1 ya. Jadi 5 dibagi 5 hasilnya 1. Ini boleh kita ganti menjadi 1 saja ya. 1 ya. 1 ini diperoleh dari 5/5 tadi. Kalau yang lain kan beda-beda ya. Yang ini pembilang penyebutnya beda. Ini juga beda, yang ini juga beda. Ini kalau kita bagikan nanti ada sisa. Jadi tidak bisa menjadi bilangan asli seperti 1 ini ya. Nah, untuk contoh yang bisa dibagi ini Bapak lanjutkan lagi ya. Nah, misalkan garis bilangannya Bapak perpanjang lagi ya. Tadi dari 8/5 ada lanjutannya lagi nih. Nah, coba kita lanjutkan ya. Habis 8 yaitu 9/5. Yang ini 10/5. Ini 11/5. Yang ini 12/5. Baik. Nah, kalau tadi di sini ada 5/5 diubah menjadi 1 ya. Nah, di sini ada juga yang bisa kita ubah menjadi bilangan asli. Yang dimaksud itu adalah pecahan 10/5 ya. Nah, 10/5 ini bisa kita ubah menjadi bentuk pembagian ya. 10 dibagi 5 hasilnya tepat 2 ya. Jadi 10 dibagi 5 hasilnya 2 ya. Nah, ini bisa juga kita ganti menjadi 2 saja ya. Nah, seperti ini contoh menuliskan dan mengurutkan pecahan pada garis bilangan ya. Dengan catatan pecahan-pecahannya itu memiliki penyebut yang sama ya.